Di Bandung, kembali berjumpa bersama saya Angga Utama dalam I Love Bandung Teras Parlemen dengan tema pengawasan dan transparansi anggaran Kabupaten Bandung. Untuk mendapatkan masyarakat yang makmur, sehat, dan juga sejahtera, pastinya diperlukan pemerataan pembangunan. Dalam pemerataan pembangunan sendiri dan juga kesejahteraan rakyat, pastinya diperlukan sebuah anggaran. Di mana dalam anggaran ini terdapat pemberi dan juga penerima anggaran dan juga masyarakat yang harusnya menikmati anggaran tersebut. Dan kalau kita berbicara mengenai anggaran, ini uang bukanlah uang ratusan ribu rupiah, tapi ratusan juta rupiah, bahkan sampai dengan miliaran rupiah. Dan untuk itu diperlukan pengawasan dari masyarakat agar penggunaan anggaran ini bisa tepat sasaran. Dan untuk itu, di hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan 3 narasumber kita. Halo Bapak-Bapak. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ada Bapak Maman Abdurrahman, yaitu adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Barat ya Bapak ya? Iya. Kemudian juga ada Bapak Doni Setiawan, Direktur Eksekutif Inisiatif. Begitu Bapak. Dan juga ada Bapak Denny Abdullah, perwakilan dari Forum Diskusi Anggaran. Selain ketiga narasumber ini, kita juga ditemani oleh wanita cantik di sana, Ulfa. Halo. Dan saat ini kita sedang berada di Gerobak Bandung, di Pasteur Hyperpoint. Baik, untuk memulai perbincangan kita di hari ini, tentunya juga mungkin pemirsa ingin mengetahui terlebih dahulu, lebih jauh tentang lembaga inisiatif dan juga FDA ini. Mungkin saya pertama ke Pak Doni dulu nih. Ya. Bagaimana ini lembaga inisiatif ini konsennya itu di bidang apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inisiatif itu sebetulnya berdiri sejak tahun 2005 ya. Kami lebih banyak melakukan kerja-kerja untuk bagaimana kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya itu bisa menjadi lebih baik lah. Itu dilakukan ya dengan 2 cara. Pertama adalah mendorong agar terjadi perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih baik, yang lebih pro terhadap mereka itu, kelompok miskin dan kelompok rentan. Yang kedua tentunya melakukan penguatan-penguatan terhadap masyarakat. Ini menarik sekali nih, perubahan kebijakan yang pro publik ya Pak ya? Kira-kira begitu. Apa sasaran atau mungkin juga punya target khusus kah gitu? Ya, sebetulnya kan keinginannya semua masyarakat Indonesia bisa dalam taraf hidup yang sejahtera, begitu ya. Tapi prakteknya kan sebetulnya sampai kondisi saat ini tidak begitu. Dan saya kira pemerintah sebagai salah satu pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola negara ini, itu harus menjamin bagaimana masyarakatnya sejahtera. Nah, itu bisa berlaku untuk tingkat pusat, pemerintah daerah, dan lain-lain. Sasaran kita memang sekarang lebih banyak mendorong bagaimana pemerintah-pemerintah daerah ini bisa meningkatkan kualitas kebijakannya sehingga kemudian berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Terutama di kabupaten kota lah kira-kira. Baik, kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang ini prosesnya menuju ke sana ya Ya, Pak ya? tentu masih sangat panjang. Positif ya? Ya, kami tetap optimis lah itu. Optimis, tetap positif ya Pak ya? Harus bisa dicapai. Baik, untuk Pak Denny sendiri, forum diskusi anggaran seperti itu. Ini biasanya apa yang didiskusikan, topik-topik seperti apa? Sebetulnya kalau berbicara forum diskusi anggaran, kami berdiskusi tentang banyak hal, Kang. Tidak hanya seputar anggaran. Meskipun juga memang forum diskusi anggaran fokus di anggaran begitu. Tapi forum diskusi anggaran ini bukan sebuah badan tersendiri karena di sana itu banyak lembaga yang bergabung sehingga menjadi sebuah forum. Kami mendiskusikan banyak hal, mulai permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan semuanya bermuara kepada bagaimana tata kelola anggaran yang bagus, terutama di Kabupaten Bandung. Kemudian kenapa juga kami bersepakat untuk concern di wilayah anggaran? Karena kami melihat ternyata selama bertahun-tahun tata kelola anggaran di Kabupaten Bandung ini belum menunjukkan peningkatan dari tata kelola yang buruk ke arah yang lebih baik secara signifikan. Baik. Itu saja mungkin. Ini kalau misalnya tadi mendengar penjelasan dari Pak Denny, ini berarti berbagai macam lembaga seperti itu bergabung dalam FDA ini. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa banyak?
Banyak Kang, lebih dari 10 ya sebetulnya. Lebih dari Cuma 10. ada yang memang anggota biasa di sana, ada yang juga memang menjadi semacam perwakilan lah untuk melakukan kerja-kerja advokasi anggaran, analisis anggaran, dan hal-hal yang memang kami pikirkan diperlukan untuk mendorong ke arah tata kelola anggaran dan perencanaan yang lebih bagus di Kabupaten Bandung. Baik. Kalau tujuan umumnya dari FDA ini, apalagi khususnya untuk tata kelola keuangan ya, khususnya di Kabupaten Bandung ini seperti apa? Tujuan umumnya, yang tadi saya pikir adalah tujuan umumnya. Kan? Cuman kami itu sebetulnya kumpulan dari korban kebijakan anggaran yang tidak bagus tata kelolanya. Baik. Sehingga kita bersepakat untuk membuat forum diskusi anggaran. Oke. Setiap diskusi apakah berjalan selalu alot atau bagaimana? Ya seperti layaknya diskusi lah ya. Kadang-kadang alot, kadang-kadang enggak begitu. Yang pasti kalau diskusi di internal itu kita kebanyakan membicarakan hal-hal yang eksternal yang terjadi di Kabupaten Bandung, seperti kasus-kasus yang sekarang lagi rame begitu kan. Itu saja yang kita sikapi, juga meskipun juga kadang-kadang kita membicarakan hasil analisis dokumen-dokumen anggaran. Baik, oke. Pak Doni dan juga Pak Doni, Pak Maman, saya sampai kembali nih, dan juga Pak Denny. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi soal pengawasan dan juga transparansi dari tentunya anggaran APBD Kabupaten Bandung. Dan Anda jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali tentunya setelah jeda komersial berikut ini.